dengerin saya dulu. Tidak, saya mau waktu sekarang. Kami tahunya hari ini sama BPN Jakarta Barat, bukan sama lawyer yang saya nggak tahu, nggak pernah lihat surat kuasanya, ngomong asal-asalan, nggak ada bukti. Ya. Gitu loh. Jadi gini ya, maaf ya Mbak ya. Tapi saya kecewa sekali sama TV One karena saya memberikan waktu saya untuk memberikan klarifikasi tapi untuk berbicara dengan BPN. BPN Tidak Jakarta Barat. diberitahu Tiba-tiba bahwa sama ini. ada lawyer yang baru datang kemudian mengambil waktu saya dan menjelaskan asal-asalan. Ya. Jadi terima kasih TV One Oke, untuk kami kecewa memberikan sama TV One, panggung ya. kepada orang-orang yang tidak ada layak sini. Mbak, Kami kami kecewa tinggalkan ini. Terima kasih dan Mas, silakan mau ngambil panggung kan? Silakan. Ya. Mbak Nirina, kita juga sudah bersama dengan dari BPN, Pak Raifukul Hadi. Baik. Foto Riri Hasmita. Art yang garong aset tanah Ibunda Nirina Zubir. Nama Riri Hasmita mantan asisten rumah tangga. Art, keluarga Nirina Zubir viral lantaran kasus penggelapan aset tanah. Foto Riri kini jadi buruan para netizen di dunia maya. Tak butuh waktu lama bagi netizen untuk bisa menemukan foto Riri. Art yang menuai hujatan karena merampas aset tanah milik Ibunda Nirina ini ternyata punya akun di media sosial Facebook dan Instagram. Akun Facebook dan Instagram milik Riri Hasmita diketahui sudah lama tak aktif. Bahkan akun Facebook Riri juga kini menghilang dari situs media sosial tersebut. Sedangkan Riri terakhir kali membagikan potret bersama sang suami pada November 2016 di Instagram. Foto-foto di akun Instagram itu juga memperlihatkan Riri mengembangkan bisnis penjualan karpet, spray, hingga koper. Belakangan terungkap modal bisnis tersebut ternyata berasal dari bantuan almarhumah Ibunda Nirina Zubir. Saya emosi sekali karena saya tahu ibu saya belum pernah menikmati hasil dari jerih payahnya. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru, bisnis baru, ungkap Nirina Zubir. Nirina lantas mengetahui bahwa si Art telah merampas tanah keluarganya dan melaporkan kasus tersebut ke polisi. Riri disebut telah membalik nama 6 sertifikat tanah milik Ibunda Nirina. Dalam hal ini yang terberat waktu itu dibilangnya ibu saya suratnya hilang. Tapi setelah diinterogasi, yang terjadi sebenarnya surat itu dihilangkan oleh mereka. Kemudian juga dibisikkan ke ibu saya, gak apa-apa nanti yang ngurusin teman saya. Jadi dari situ akhirnya mereka berdua bekerja sama untuk mengambil tanah-tanah ibu saya. Cerita Nirina. Riri kini sudah ditetapkan menjadi tersangka bersama sang suami. Selain itu ada juga 3 orang notaris bernama Faridah, Ina Rosiana, dan Erwin Ridwan yang juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Aset tanah milik almarhumah Ibunda Nirina itu diketahui bernilai 17 miliar rupiah. Riri dan sang suami diketahui telah menjual 2 aset tanah sedangkan sisa 4 surat lainnya diagunkan ke Bani. Nirina tak menyangka sang Art tega melakukan tindak kejahatan ini kepada keluarga terutama sang ibunda. Bahkan Nirina sampai detik ini masih emosi ketika mendengar nama sang Art. Sampai detik ini tangan saya masih bergetar karena ini sakit hati banget ya. Kok lu tega sih? Ibu saya udah kasih lu kehidupan lu yang lebih baik ternyata timbal baliknya seperti ini, kata Nirina. Sampai sekarang saya menyebut namanya juga masih penuh amarah. Ya, tutup Nirina. Nirina Zubir murka ke Art mafia tanah. Masih berani tatap mata saya. Selebritas Nirina Zubir murka kepada mantan asisten rumah tangga, Art, Riri Hasmita yang menjadi tersangka kasus mafia tanah. Riri merupakan satu dari 5 tersangka yang merampas 6 sertifikat tanah milik Ibunda Nirina dan anak-anaknya. Total kerugiannya bahkan mencapai 17 miliar rupiah. Kepada saudari Riri, yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya.
kata Nirina sambil menangis dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis 18 November. Nirina cukup emosi dengan kasus ini. Sebab, ibundanya belum pernah menikmati hasil jerih payah yang dikumpulkannya selama ini. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru dan bisnis baru, ujarnya. Nirina juga mengaku bahwa dirinya berat untuk bertemu Riri, orang yang sudah ia anggap cukup dekat dengan keluarganya. Apalagi, kata Nirina, sampai saat ini Riri tak pernah meminta maaf kepada dirinya atas apa yang telah dilakukannya. Dan tidak ada sedikit pun sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan saja, menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu, Riri, masih berani menatap mata saya seperti itu, tuturnya. Motif cari untung. Motif para tersangka dalam kasus ini adalah untuk mencari keuntungan. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan motif ini terlihat di mana tersangka menjual serta mengagunkan sertifikat korban. Motivasinya adalah mencari keuntungan, uang, sudah pasti, kata Tubagus dalam konferensi pers, Kamis, 18 November. Atas dasar itu, Tubagus menyebut bahwa pihaknya turut menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus ini. UU TPPU turut diterapkan agar penyidik lebih mudah dalam menelusuri uang hasil kejahatan para tersangka. Apalagi, lanjutnya, tersangka Riri juga telah memiliki usaha bisnis frozen food. Faktanya dia sekarang punya bisnis itu. Pertanyaannya, apakah bisnis itu terkait dengan hasil kejahatan? Itu yang masih didalami. Termasuk apakah ada digunakan ke yang lain. Makanya dalam perkara ini diterapkan TPPU, tutur Tubagus. Tubagus turut menerangkan bahwa ada 2 klaster atau kelompok tersangka dalam kasus ini. Klaster pertama adalah tersangka Riri dan suaminya, Endrianto. Lalu, klaster kedua adalah 3 tersangka lainnya yang diketahui berprofesi sebagai seorang notaris. Hal ini, mafia tanah, tidak akan terjadi secara sempurna. Hampir semua, 99,9% kasus perkara tanah tidak dikerjakan oleh satu orang dan melibatkan berbagai macam profesi. Salah satunya adalah notaris, ucap Tubagus. Nirina Zubir dan keluarganya menjadi korban mafia tanah dengan total kerugian diperkirakan mencapai 17 miliar rupiah. Awalnya ibu saya merasa suratnya hilang, jadi minta tolong kepada asisten rumah tangga untuk diurus suratnya. Namun alih-alih diurus surat tersebut disalahkan gunakan dengan mengubah nama kepemilikan, kata Nirina. Diketahui, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Kelimanya yakni Riri Kasmita, Endrianto yang merupakan suami Riri, serta Faridah, Ina Rosainas dan Erwin Ridwan yang berprofesi sebagai notaris.